PPN sama Lurah. Inilah kawasan yang menyeret nama penjabat wali kota Tanjung Pinang, Hasan, dalam perkara pemalsuan dokumen lahan di kawasan kilometer 23 Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau. Hasan hadir sebagai salah satu saksi yang dipanggil resmi penyidik kepolisian Polres Bintan. Keterlibatan dirinya dalam perkara ini karena penyidik mengendus adanya dokumen palsu yang dikeluarkan dan ditandatangani mantan camat Bintan Timur tersebut untuk aksi koboi pemalsuan surat tanah di Kabupaten Bintan. Untuk mengungkap kasus ini, polisi juga telah memanggil lebih dari puluhan saksi. Beberapa di antaranya adalah tokoh masyarakat, ketua RT RW, bahkan penjabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Mereka diduga turut sama-sama melancarkan secara sistematis mengolah lahan 1,6 hektar milik PT Ekspasindo seluas 100 hektar yang menyebutkan Hasan dan Lurah Sungai Lekop paling berperan. Ada dipalsukan apa ya namanya? Tumpang tinggi. Berapa Kita hektar? penerbitan surat peran misalnya. Kan orang kadang-kadang mau kapling-kapling lagi. Iya. Tapi kita karena kita urusan lahannya di situ ternyata terkena. Terus memang ada yang kita akibat apa namanya kita mediasikan. Cuma kan sudah sekian lama kan. Itu kita sudah dapat. Lasa berarti Pak? Berapa luasnya Bang? Semua alasan. Jadi kawasan Ekspasindo itu semua alasan. Kalau yang segmen yang ini ada berapa? Ada 2 hektar? Ada 14 surat ya, karena sudah dioper-oper kan. Ada Awalnya saya punya, awalnya saya jual sama ini. Ini kita jual sama ini, karena sampai di sini ada permasalahan. Kita mediasi kan, nah dulu belinya sama ini belinya sama saya. Jadi 14 surat itu Bang, itu berapa hektar Bang? Total keseluruhan? 1,6 hektar. Lokasinya di mana? Di kilometer 23. Saya mentornya. Waktu itu pos 14 2016. Ini Bang, diperjelas dulu. Dokumen kan ada dokumen pengoperan SKPPT. Kepala Seksi Humas Polres Bintan Ibtu Misyamsu Alson menyebutkan, usai mantan camat Bintan Timur tersebut memenuhi panggilan penyidik, kasus tersebut lantas langsung gelar perkara. Sedikitnya 23 saksi telah memberikan keterangannya terkait sengketa di atas lahan milik PT Ekspasindo itu. Kepolisian Polres Bintan komit akan kasus sengketa lahan ini. Siapa dalang sebenarnya mafia yang statusnya sebagai saksi akan ditingkatkan menjadi tersangka. Alson menuturkan secara terbuka disampaikan melalui pers release. Ya, kemarin dia sudah menghadiri panggilan kita diperiksa sebagai saksi. Ini bagaimana untuk status depannya, siapa orangnya, nanti resmi akan menggelar perkara dulu. Gelar perkara ini untuk penentuan siapa yang jadi tersangka, siapa yang jadi saksi. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Kalau ada lagi saksi-saksi? Ada yang lain masih ada, kan stafnya
anggota pihak sipil pun umum, si pemegang surat tanah yang disengketakan juga dari kita ambil keterangan. Berapa banyak nih bang? Untuk semua yang telah diambil keterangan sudah 23 orang dapat status penetapan perkaranya, tersangka siapa. Nanti kita akan lakukan rilis semuanya, itu akan terbuka nanti berapa kerugian, siapa tersangka, siapa ininya, siapa saksi, siapa kerugian, siapa korban, nanti akan kita rilis. Usai mendapat keterangan resmi dari Polres Bintan, tim reportase lantas menelusuri dan menemui salah seorang perwakilan PT Bintan Property Indo X, PT Expasindo. Salah seorang yang dipercaya Expasindo, Bekti DP, menegaskan pihaknya sudah melakukan upaya musyawarah dan memberikan banyak toleransi kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam jual beli lahan serta pemalsuan surat di kilometer 23 tersebut. Namun, jalan musyawarah tersebut dianggap sebagai angin lalu. Hingga akhirnya, perwakilan Expasindo memutuskan untuk melaporkan perkara itu ke aparat penegak hukum. Tidak hanya ke polisi, dokumen pelaporan yang sama juga masuk ke Kejari Bintan. Kita menginventarisir lahan kita. Waktu itu kita mau menginventarisir lahan kita dan yang bagian depan itu karena kita mau terbitkan sertifikat. Ternyata setelah berproses di situ muncul surat-surat baru lagi yang ditandatangani sama mantan lurah dan mantan camat. Kita sudah berusaha coba untuk restorasi justice, negosiasi segala macam. Kita sudah memberikan batas waktu yang kita tentukan, tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Makanya kita buatkan laporan ke polisi waktu itu. Berarti intinya sebelumnya itu ada niat kita dari pihak perusahaan untuk sudah terjadi beberapa kali pertemuan, 10 kali pun ada mungkin. Dan mereka berjanji di depan bos saya waktu itu, di depan direkturnya, bahwa mereka akan menyelesaikan ini semua. Bekti mengaku lahan PT Bintan Property Indo X PT Expasindo seluruhnya seluas 7.000 hektar. Lantas mendapati ada informasi penerbitan surat baru oleh mantan lurah dan camat Bintan Timur pada tahun 2014 atau 2016. Ia mengaku heran. Sementara lanjutnya, Expasindo memiliki dokumen sah yang dikeluarkan pada tahun 1990 silam. Ya, ada surat baru itu tahun berapa Pak? Dari tahun 2016 ya, 2016 ke 2014 itu. Oh, pokoknya dari 2012 ke 2016 ya Pak ya. Sementara lahan kita itu dokumennya tahun 90. Berarti kita punya dokumen absa asli dari 90. Semuanya asli, dan itu mantan lurahnya Ridwan sudah pernah saya sendiri yang terus, karena dokumen itu kan di Jakarta, jadi dibawa ke sini, dia pengen melihat, saya sendiri yang bawa Ridwan untuk melihat itu di Hotel Comfort. Dan waktu itu tempat di video kita dengan adanya robotan lahan ini, kita merasa dirugikan berapa? dirugikan sekali ya. Dirugikan sekali karena kita mau ibaratnya kita mau berinvestasi, kita mau kan nggak bisa, ini terkendala. Dengan kan kalau untuk sampai ke situ mau sertifikatnya aja, kita mau bikinkan sertifikat masih tertahan di BPN karena ini, karena tumpang tindih ini. Di kesempatan yang berbeda, Kejari Bintan Iwayan Eka Widiara mengungkapkan terkait informasi pemalsuan surat milik PT Expasindo tersebut juga disampaikan ke Kejari Bintan, yakni surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Namun, ia menyerahkan proses hukum ditingkatkan kepolisian berjalan.
baru menerima SPDP saja ya, belum menentukan siapa tersangkanya. Nah, mungkin masih tahap penyidikan ya, masih mempelajari. Nanti dari penyidik mengumpulkan alat bukti yang ada dari transaksi, kemudian ahli dari BPN, kemungkinan, kemudian surat-surat, kalaupun misalnya ada pemalsuan nanti di Laprim, biar betul nggak ini dipalsukan atau tanda tangannya dipalsukan atau bagaimana. Nah, itu yang kami belum tahu secara jelas kronologis yang rangkaian perbuatan yang terjadi atau terjadi tindak pidana ini. Nah, ini masih kami menunggu hasil penyidikan dan sekaligus kami memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres. Aktifnya udah dapat, Pak? Belum, kami hanya sekilas saja. Ada pemalsuan dokumen yang dilakukan, gitu aja sih. Dari SPDP yang dikirim. Tuh, nanti kan pihak-pihak yang terkait mungkin dimintakan keterangan sebagai saksi ataupun ahli. Perhatian khusus juga datang dari orang nomor 1 di Bintan, Robi Kurniawan. Bupati Bintan Robi secara tegas meminta ASN berhati-hati dalam masalah administrasi. Bisa saja masalah ini bukan hari ini terjadi, melainkan akan kembali dipersoalkan beberapa tahun silam, apalagi menyangkut pertanahan. Setiap ASN tentu harus berhati-hati ya, seperti administrasi, persoalan administrasi dan lain-lain, dan jangan ada bermain-main lah, karena kadang masalah itu bukan hari ini tapi mungkin beberapa tahun berikutnya. Tapi yang jelas begini, kita tentu harus menghormati tetap azas praduga tak bersalah, biarkan saja, kan ada yang berwenang untuk menangani. Tidak hanya politikus Golkar Bintan tersebut, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Dr. Andasian Fitri Halimansyah menanggapi santai terkait maraknya kasus mafia lahan di Bintan. Ia lantas merespon dengan candaan, namun perlu dicermati. Pak, di Kepri Pak, mafia lahan ada penegasan kita nggak dari Bapak Pak? Mafia lahan Pak. Mafia lahan? Iya. Ada mafia lahan? Enggak, kalau misalnya ada Pak, penegasan kita, upaya kita seperti apa? Ada. Baik, siap. Kepri itu paling tak macam-macam. Baik. Ini kampung saya, kau bisa cerita apa? Saya lebih tahu. Baik. Ya, siap.